Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak mualim yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak mualim yang soleh dan soleha senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Nah, anak-anak mualim yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas tentang selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang kehadiran sang kekasih. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mualim, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh akan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an waj'alna minal alimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak mualim yang soleh dan soleha, kita masuk materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kehadiran sang kekasih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, atau ketika itu disebut dengan Tahun Gajah. Karena pada saat tahun kelahiran Rasul, terjadinya penyerangan oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yaitu dari Yaman. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena ketika itu ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya bernama Siti Aminah. Abdullah, yaitu merupakan ayah Nabi Muhammad, wafat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 bulan dalam kandungan. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nah, sudah kebiasaan ketika itu bangsa Arab, ketika lahir anaknya, mereka akan mencarikan ibu susu, kemudian dirawat oleh ibu susunya agar anak tersebut bisa tumbuh dengan sehat. Ini merupakan adat istiadat atau kebiasaan orang Arab terdahulu. Lalu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib, adalah merupakan orang yang disegani di kota Makkah. Dia adalah merupakan salah satu orang terkemuka di kota Makkah. Namun ketika umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal. Selanjutnya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Nah, ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bekerja sebagai pengembala ternak. Nah, disitulah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan kepada beliau bagaimana cara untuk menjalani hidup. Usia Rasul ketika itu masih 10 tahun. Ini dilakukan paman Rasul agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hidup secara mandiri. Nah, mulailah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penggembala ternak milik orang-orang lain di daerah Gurun Mekah yang sangat panas. Beliau makan, minum dari apa yang ditemukannya di sana. Nah, di gurun pasir itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menghayati kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab yang menjadikannya semakin mandiri. Nah, ternyata paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Lalu pamannya Abu Thalib memperkenalkan dengan majikannya yang bernama Siti Khadijah. Nah, ketika itu anak-anak mualim, paman Nabi Muhammad SAW itu bekerja sebagai peniaga yang meniagakan jualan dari seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Nah, hampir 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW ikut pamannya menjualkan perniagaan Siti Khadijah. Namun ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu yang bernama Buhairah menghampiri Abu Thalib. Kemudian pendeta itu dan paman Rasulullah Abu Thalib membicarakan sesuatu. Lalu ia berkata kepada paman Rasulullah, "Aku mengenal anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan menobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas di dalam kitab kami." Itulah yang dikatakan oleh pendeta tersebut kepada paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, maka hasil dagangannya berkembang dengan pesat. Karena Rasulullah SAW itu berniaga dengan penuh kejujuran. Nabi Muhammad SAW sangat digemari oleh masyarakat karena sikapnya yang jujur, kemudian dia tidak pernah berbohong. Sosok Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi keberhasilan Rasulullah SAW berdagang, Nabi Muhammad SAW itu memiliki pribadi sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mempunyai pendirian yang teguh. Kedua, Nabi Muhammad SAW memiliki semangat kerja yang tinggi. Ketiga, Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran yang luar biasa. Keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Kelima, Nabi Muhammad SAW mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Ketujuh, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat percaya diri. Dan kedelapan, Nabi Muhammad SAW menampilkan keramahan dan kepercayaan serta kasih sayang kepada siapa saja. Karena Rasulullah SAW memiliki kejujuran, perilaku santun, kesopanan bicara, kerja keras, dan kecerdasan, Nabi Muhammad SAW mampu merebut hati setiap orang. Nah, akibat perilaku Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka secara tidak disangka Siti Khadijah memiliki perasaan pada Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga kita bisa meniru sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.